Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ditemani dengan Vali Ya, yang masih jomblo. yang masih jomblo saat ini. Ya alhamdulillah, tetap li alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukurlah masih ditemenin Vali ya. Iya. Terus di podcast kita yang kedua, Iya. alhamdulillah. Tapi sebelum itu kita mukadimah dulu ya Li ya. Iya. Kita mukadimah. Tetap yang paling pertama adalah kita bersyukur Betul. atas segala nikmat yang Allah berikan, gitu ya. Bersyukur karena alhamdulillah oksigen hari ini luar biasa. Terus juga di tengah bukan pancaroba, yang maksudnya di tengah ujian pandemi corona ini, Iya. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Terus juga masih memberikan kesempatan kita untuk bisa menjalankan aktivitas walaupun mungkin tidak seperti biasanya ya. Iya. Alhamdulillah. Terus menikmati tadi kita masih bisa makan, minum, nikmat banget. Nikmat ketemu sahabat, nikmat memiliki orang tua yang sangat luar biasa, nikmat memiliki saudara yang sangat luar biasa, nikmat memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan, nikmat sholat, ibadah, dan banyak lagi ya. Alhamdulillah. Ya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. pada keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman, insyaallah. Amin. Kita mulakan podcast kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Podcast kita kedua ini kita mau ngebahas tentang istikharah, Istiqoroh, betul Kak. sesuatu yang Biasanya dideketin sama hal-hal mau nikah tuh istiqoroh. Agnes mau nikah. Ya, nggak jadi ya. Paling nanti kena delik tuh ngomong kayak gitu. Nggak ada yang laporin. Jadi ya biasanya kayak gitu sih ya. Kan kalau orang habis ta'aruf dikasih waktu buat istikharah berapa hari Ya, gitu. bisa gitu istilahnya. Tapi sebenarnya kita yang mau kita omong sih bukan cuma mau ngomongin masalah itu sih, Li, tapi lebih umum juga. Oh gitu. kan. Iya. Pokoknya ketika kita menghadapi persimpangan jalan, Ya. kita punya pilihan. Iya. Kayak gitu. Kali pernah kan merasa punya pilihan? Iya. Banyak ya. Kan banyak kan. Hampir tiap hari ya. Iya. Sekarang mau belok nih ke kiri apa ke kanan, paling isi orang dulu nggak di sini. Ya ilah, belum hilang polisi tuh Mak. Atau beli kuaci rasa green tea atau milk gitu kan. Nah, cuma 15.000 kan. Enggak ya, kedemenan itu. Iya, si Koro dulu. Baru tutup itu Alfa. Baru tutup Pak. Iya ya. Jadi istikharah itu menjadi sangat luar biasa gitu kan ya. Karena ketika kita hidup, kita tuh nggak pernah lepas dari yang namanya pilihan, itu kan ya. Iya. Dan pilihan itu akan selalu dipenuhi dengan konsekuensi, kayak gitu. Pilihan A dan B, kita misalkan ada dalam sebuah persimpangan gitu ya antara pilihan A dan B. A akan punya konsekuensi, B akan punya konsekuensi, semuanya. Terus ya gitulah, atau mungkin ada pilihan yang sampai lebih banyak lagi gitu, multiple choice misalnya. Wow. Luar biasa. Ya misalnya pilihan A Anda benar gitu, pilihan B yang B itu adalah jawaban A yang benar gitu kan. Pilihan C adalah jawaban B yang paling benar gitu kan. Kayak gitu. Jawaban D adalah gue yang paling benar sendiri gitu. Jadi Ngapain bikin pertanyaan kayak gitu Gitu. Ya itulah kenapa mungkin sampai saat ini A susah jadi guru. Nggak mau ngasih pilihan. Dia terserah jawabnya suka-suka. Iya. Karena kalau A jadi guru itu murid A setiap soal dia harus istikharah dulu semuanya. Oh, bahaya. Jadi 40 soal 40 hari. Nggak cukup itu 2 jam. Tapi intinya adalah istikharah itu tentang pilihan gitu kan. Coba gimana Li? Menurut pendapat Li,
istikharah berdasarkan versi awam paling gitu misalnya. Yang P pahami istikharah itu adalah memilih A. Boleh. Memilih A melanjutkan atau tidak, yang pilih A atau B gitu kan. Yang P tahu itu istikharah. Bener nggak kayak gitu? Itu juga benar banget. Itu bener ya. Oke. Terus apa lagi? Yang P pahami. Terus yang kedua istikharah itu adalah ketika kita merasa bimbang, ya udah kita istikharah gitu kan. Misalnya bimbangnya gimana nih? Misalnya gimana ya? Ini ada pilihan nih. Ini sedikit spesifik ya pembahasannya tentang misalnya kuaci green tea dan ya, masalah cetek banget itu mah. Kudu nunggu istikharah dulu, kamu udah tutup Indomaret. Nah, ini kan ada 2 calon yang baik nih. Pulang deh. Yang satu secara fisik standar bukan standar ya. Apa tuh? Kalau standar mah berdiri. Iya, maksudnya ya standar berdiri emang motor. Maksudnya sesuai keinginan lah gitu. Yang B secara apa ya? Secara software itu baik. Asik software. Maksudnya akhlaknya gitu kan, kecerdasannya gitu kan. Nah, ternyata dari kedua kriteria ini ada yang dua-duanya kita inginkan gitu. Ini maaf, ini tuh paling mau menjelaskan istikharah apa curhat? Intinya sih gitu. Nah, jadi di antara 2 pilihan ini gitu kan. Nah, biasanya ini sih gaya palis dia ya. Jadi, pengen mencoba mengistikharahkan kira-kira yang mana gitu kan. Gitu. Terus udah ketemu pilihannya udah. Itu dia digabungin bisa enggak sih mereka berdua jadi Power Ranger gitu. Gitu ini gimana jadi nih kayak ini ya, Goku sama Vegeta. Iya. Iya enggak? Gitu gimana ya? Itu benar enggak? Itu pandangan palis ya. Kita belum ketanya jawab. Oh, lu mau nanya jawab? Mungkin tadi yang nanya. Pandangan palis kan? Tentang istikharah. Istikharah tuh kayak gitu, memilih di antara yang baik-baik ini gitu. Terus kenapa barusan Vali jadi nanya, Kak? Jadi maksudnya itu yang paling utarakan itu bener enggak gitu. Okay. Sesuai kaidahnya enggak gitu. Itu benar juga. Ya, memang nggak salah ya ketika kita punya pemahaman seperti itu, bahwa istikharah itu ya kayak gitu, kita yang milih gitu kan ya. Bahkan kadang-kadang kayak yang abis istikharah nanti kamu akan dapat mimpi gitu. Iya, 3 hari nanti nih. Kalau nggak dapat mimpi berarti istikharahnya belum full gitu kan ya misalnya. Iya. Belum mantap gitu kan ya. Kayak gitu. Pokoknya segala macam lah ya. Ya itu buat ya nggak apa-apa lah ya, kita pakai saja itu gitu kan ya. Di masyarakat toh pada kenyataannya pemahaman semacam itu masih banyak. Kayak gitu. Nah, di sini sih kita akan memahami istikharah dalam versi yang jauh lebih filosofis. Oh, manis ya. Iya. Oke. Jadi agak berat nih kuliahnya sekarang. Iya. Coba sediain buku Tisu. kertas jawabannya. Kertas jawabannya, kertas alat tulisnya coba. Alat tulisnya siap, pensil ada. Pensil, tip X dan penghapus dari karet dan lembaran contekan gitu biar nggak salah. Kontennya bagus nilainya. Iya. Jadi simpelnya gini aja deh, istikharah itu adalah ketika kita melibatkan Allah, gitu kan ya. Agar kemudian apapun pilihan kita, itu kita masih tetap dijagain. Gitu nih. Sesimpel itu kira-kira kurang lebih. Filosofis banget nggak? Iya, manis itu lah. Berapa lembar barusan nulis itu? Ratusan. Ya. Kayak iklan itu nggak di endorse, nggak mau nyebutin. Iya. Tapi intinya tuh kayak gitu, Li. Jadi kita melibatkan Allah pada sebuah pilihan yang kita ambil. Kayak gitu. Agar kemudian nanti apapun yang kita hadapi ke depannya, Allah ngebantuin kita. Gitu. Jadi kalau kayak gitu jawabannya kira-kira apakah akan selalu Allah memberikan mimpi? Memberikan jawaban lewat mimpi nggak? Enggak dong. Oh enggak ya. Apakah selalu lewat insting atau lewat wangsit gitu? Nah, wangsit lah kita tuh. Enggak juga berarti kan ya? Iya. Jadi intinya sih seperti itu. Jadi apapun kondisinya, kalau kita sudah istikharah, maka kemudian apapun pilihan yang kita ambil dan konsekuensi yang akan kita hadapi ke depannya, Allah akan membantu kita. Konsekuensinya ya. Berarti penting banget nggak istikharah kalau kayak gitu? Penting dong. Oh iya penting banget dong. Karena kan kita nggak tahu ya ke depan tuh kan seperti apa kan, gitu ya. Kita nggak tahu nanti di depan kita akan menemui hambatan apa. Tapi situ karena kita sudah istikharah, Allah tuh nge-backup kita gitu kan. Allah tuh udah memberikan jaminan. Tenang aja sih, bakal dibantuin gitu misalnya. Kayak gitu. Jadi
Itu sih. Jadi sehingga istikharah itu adalah sebuah proses di mana kita benar-benar memasrahkan kembali pilihan yang ada di hadapan kita kepada Allah kayak gitu. Jadi artinya justru malah mengembalikan tauhid kita nih. Kayak gitu. Gitu sih. Jadi tujuannya adalah ke arah sana ketika kita istikharah. Gitu kan ya. Karena kalau pilihan itu semuanya akan ada konsekuensi pilihan itu ya. Selalu milih A nanti konsekuensinya A, milih B konsekuensinya B, dan itu tidak akan tertukar. Dan kalau kita hidup ngarepin nggak ada ujian, itu keluar dari sunnatullah juga. Rasulullah aja udah bilang kok kalau hidup itu memang kita akan dipenuhi dengan ujian gitu kan ya, ketika Rasulullah menggambar sebuah kotak itu ya, hadis tentang kotak itu masih ingat gak? Iya. Nah, kan yang kayak gitu kan, ketika di dalamnya bikin garis-garis kecil, yaitu adalah gambaran dari bagaimana ujian itu akan terus mengisi hidup kita sampai dengan kita meninggal kayak gitu. Jadi memang sudah seperti itu kayak gitu. Jadi intinya kesana. Jadi buat orang yang ketika dia istikharah bahkan dia tidak misalnya mendapatkan mimpi, tidak apa, ya nggak apa, terus aja maju, tentukan pilihannya, gitu kan ya. Karena insya Allah apapun pilihan yang akan dia ambil, Allah akan membantu dia. Nah, kalau misalnya gini ya pemahamannya, kan misalnya kita bukan dalam hal pilihan ya, maksudnya tetap mau maju atau enggak gitu, karena dengan pasangan taraf kita ya, berarti pilihan itu adalah maju dan tidak. Iya, aja. maju atau tidak gitu kan. Nah, kita kan setelah istikharah kan nggak keluar tuh Pak, wangsit dan teman-temannya itu iya atau enggak gitu kan. Tapi kita dalam hati memutuskan untuk iya gitu kan. Nah, ketika kita memutuskan untuk iya, ternyata dalam prosesnya itu sampai nggak akad gitu, karena min berapa akad gitu kan, timbul nih rasa gimana, kok kayaknya dia kurang ini ya. Nah, itu apakah itu yang dinamakannya itu baru wangsit, apa itu godaan? Kalau itu insya Allah bisa kita pastikan adalah godaan. Kita juga harus paham betul bahwa sesungguhnya iblis itu sangat benci dengan pernikahan. Iya. Itu ya. Iya. Bahwa kemudian syaitan itu akan menggoda kita dengan berbagai cara agar kemudian kita itu memang punya alasan untuk tidak menikah gitu. Jadi segala macam aktivitas kemaksiatan agar kemudian kita jauh dari pernikahan yang sangat sakral itu akan terus dilakukan oleh syaitan, oleh iblis. Kayak gitu. Jadi mulai dari perzinahan, mulai dari pacaran, mulai dari nanti ada sindrom pranikah gitu ya. Karena terutama cowok sih sering nih ngalamin sindrom pranikah. Tiba-tiba pas udah mau nikah aja, apa bener nih cewek bakal jadi orang yang cocok buat gue gitu kan. Atau kemudian, kenapa sih kan hidup tuh masih lama, kayaknya masih enak nih ngebujang gitu kan. Iya betul lah itu yang dirasain sekarang. Keluar ya, oh my god. Masya Allah Pak Halid. Iya. Oke. Jadi hal semacam itu, dan itu sudah pasti gitu kan ya, dalam Quran surat Anas juga sudah pasti gitu kan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas gitu kan. Jadi di sana itu ketika Allah menjelaskan kepada kita alladzi yuwaswisu fi sudurin nas gitu kan, bahwa mereka itu nanti akan memberikan rasa was-was gitu kan ya ke dalam hati kita. Itu memang udah sangat luar biasa nih. Nah, apalagi itu pernikahan itu kan adalah sebuah ibadah yang sangat besar gitu kan ya, yang bahkan menyempurnakan din kita gitu. Ya mereka udah pasti nggak suka lah. Oh si ini dinnya sempurna gitu. Oh si ini Islamnya sempurna. Oh tidak gitu kan. Udah pasti mereka akan melakukan godaan yang sangat besar gitu untuk hal seperti itu kayak gitu. Jadi akan muncul yang demikian gitu kan ya, ujian-ujian yang seperti itu akan muncul gitu. Gitu. Jadi ya wajar sih gitu kan ya. Termasuk juga dulu mengalami hal itu kok. Mengalami sindrom pranikah juga gitu ketika akan menikah itu ya. Gitu. Tapi alhamdulillah karena kita udah tahu polanya ya, bahwa ini mah yuwaswisu fi sudurinas gitu kan ya. Ini mah adalah godaan dari setan yang terus dia tuh memberikan rasa was-was ke dalam diri kita. Makanya sudah kalau kayak gitu ya gampang lah, kan Allah nyuruh kita untuk kalau kita sudah digoda sama setan ya kita udah tahu penangkalnya kayak gimana kan. Kayak gitu. Jadi itu aja sih. Jadi teguhkan hati, perbanyak istighfar, terus juga rajin baca Quran dan perbanyak sholat, sehingga kemudian situ Allah akan menolong kita. Pokoknya gitu lah, kalau ketemu masalah mah itu mungkin nanti akan kita bahas di podcast berikutnya ya. Oke. Tentang bagaimana cara kita keluar dari masalah. Nah gitu. Tapi untuk yang sekarang ya ini tentang istikharah. Jadi seperti itu, Li. Jadi apapun pilihan kita maju terus itu kan ya, ketika kita maju terus
maka situlah Allah yang akan menolong kita. Keraguan itu akan selalu muncul. Namanya juga kita manusia ya. Iya. Satu sisi juga kita memiliki Allah udah ngasih tahu kita manusia itu adalah makhluk yang dhaif gitu kan. Itu makhluk yang lemah. Kita ngatur diri sendiri aja kita nggak mampu. Betul, rasa ketakutan itu yang sering. Kita nggak bisa nggak nih? Bener. Ngasih makan anak orang ya kan. Ngasih makan anak orang tiba-tiba kayak gue masih terlalu muda untuk menikah, takut gini takut gitu kan ya. Betul. Terus ngerasa masih anak-anak gitu kan ya. Padahal justru memang menikah itu adalah sebuah proses pendewasaan gitu. Cuma sekali lagi kayaknya kita harus ngasih pagar nih ya bahwa materi kita tuh istikharah bukan menikah. Oh iya, oke istikharah. Gitu. Iya nggak? Iya. Kan buka lagi. Iya. Jadi ya gitu. Jadi istikharah itu tujuannya adalah mengembalikan kita. Jadi itu ya kembali ke niat lagi dan sebagainya. Bahwa semuanya Allah yang maha menguasai segalanya gitu, sesuai dengan konsep tauhid kita, tauhid rububiyah. Gitu kan ya, pada kata Rob di situ kan penjelasannya Allah itu adalah Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir. Allah itu yang menciptakan, yang memberikan rezeki dan juga memelihara dan merawat kita. Maka kemudian tidak ada satupun yang itu luput dari perhatian Allah. Kita nih manusia enak banget ya ketika kita berdoa gitu kan ya, ya Allah saya sedang kena musibah gini. Tapi ketika kita ngantuk kita tidur ya nggak? Allah itu setelah mendengarkan doa kita, Allah nggak tidur dan terus ngurusin kita dan ngurusin orang lain, ngurusin yang ini, ngurusin ini. Allah itu sibuk, luar biasa. Dalam Al-Quran juga sebutin Allah itu sibuk, kayak gitu. Tapi Allah ngurusin kita sangat detail, luar biasa, gitu kan ya. Dan kemudian ketika kita istikharah, ke situ karena emang kalau bukan sama Allah lagi sama siapa gitu, gitu kan ya. Nah kemudian istikharah ini menjadi perkara yang dia sangat luar biasa, gitu. Gitu ya. Oke, ada lagi nggak, Li? Jadi istikharah itu kan ini tadi terlalu spesifik ya, bahas nikah lagi ya. Jadi dalam hal apapun gitu ya, dan selama dalam kategori koridor kebaikan gitu, karena bukan istikharah nih curi apa enggak gitu kan, enggak ada ya. Ini korupsi apa enggak ada kan ya? Enggak ada. Oke. Itu kayaknya nggak usah kita bahas deh. Coba tahu istikharah dulu gitu. Jadi maling yang soleh gitu. Soalnya kalau misalnya diambil sama mereka nanti ini bakal gimana gitu. Karena kita merasa baik gitu kan, jadi kita aja ngambil lah gitu. Tas aman deh, aku pulang aja deh. Maaf ya teman-teman ya. Iya. Coba dong Ferguson, jangan gunakan kepolosan aku untuk hal yang tidak berguna semacam itu, Ferguson. Gitu ya. Iya. Oke. Jadi ya seperti itulah ya istikharah. Simple ya, tapi pada kenyataannya karena ini pun adalah bagian dari aktivitas tauhid, udah pasti berat dan sudah pasti tidak mudah. Terutama ketika kita punya kesombongan, Li. Kadang-kadang kita nganggap, apaan sih yang kayak gitu doang, masa harus istikharah segala gitu kan ya. Oh padahal nggak seperti itu boy, gitu kan ya. Maksudnya itu tuh penting untuk dilakukan karena justru di sini letak kepasrahan kita. Tuh denger John, denger pasrahannya ya. Kan Islam itu makin pasrah makin Islam berarti dia kan. Karena Islam itu sendiri artinya kan pasrah. Ketika kita benar-benar hanya menyandarkan semua kepentingan kita, semua kehidupan kita hanya kepada Allah aja, justru itulah Islam. Jadi ketika kita bertemu dengan persimpangan, ketemu dengan kegalauan hidup, kebimbangan, terus kemudian di situ kita istikharah, gitu kan? Maka disitulah Allah sedang tersenyum melihat kita. Selamat balik lagi lah, gitu kan ya? Karena mungkin bisa jadi kita sudah terlalu lama jauh, kayak gitu. Jadi ya hal-hal semacam itulah ya, kayak gitu. Gimana, Li? Ada lagi nggak? Ada. Gimana nih? Misalnya gini kerjaan gitu ya, kita diterima di sebuah perusahaan ya, sedangkan kita udah ngelamar di situ, otomatis kita menyiapkan kerja pengen di situ karena gitu kan. Terus kita diterima nih kerja apa kita harus istiqoroh lagi atau yes alhamdulillah gitu, apa gimana? Karena kita lupa sebelumnya nggak istikharah gitu. Gitu. Karena kita emang ngerasa maksudnya kita udah diterima nih alhamdulillah, maksudnya tapi kan dengan sisi lainnya kita kan ya namanya kita nggak tahu kan, tadi kan bilang mempasrahkan gitu kan. Kayak gitu harus. Ya nggak apa-apa istikharah aja, lagi istikharah itu bagus ya, dia mendatangkan pahala juga buat kita gitu kan, nggak ada ruginya sih kalau untuk hal kayak gitu mah. Gitu. Jadi kalaupun kita udah di tengah-tengah juga nggak apa-apa gitu. Lagian kan yang namanya ujian kita tuh nggak pernah tahu nih, gitu kan, gitu. Oke. Gimana? Cukup untuk hari ini? Cukup untuk yang itu apa? Ya, ini beda sih ya, nggak kayak materi tentang pernikahan yang mungkin bisa panjang podcastnya nggak? Ya. Tapi kalau istikharah ya nanti giliran udah ketemu masalahnya baru deh kita ngerasa ngerti ya. Betul. Baru banyak nanya gitu kan. Nanti nanya lagi ya.
Oke, untuk hari ini insya Allah demikian podcast dari kita. Semoga banyak manfaatnya buat teman-teman. Kalau yang benar sudah pasti bertangan dari Allah, yang salah dari pribadi saya sendiri. Maafin ya kalau ada yang salah-salah. Buat netizen juga jangan judes-judes banget. Tuh dengerin, jangan habis ini keluar gitu. Ingat loh, yang pedas itu karetnya 2. Iya. Kalau nggak bungkusnya disobek. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.